Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya pagi ini kita dapat melaksanakan wirid mingguan kita yang pada hari ini bertemakan tentang berkurban menuju takrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Sallallahu sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Inspektur, Ibu Sekretaris, Bapak Auditor Utama, dan Bapak Ibu Irban. Yang kami hormati Bapak Ustadz yang saat ini sudah hadir bersama daerah Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, kita mulai saja wirid kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali acara, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Gerhana Bulan Butet Lubis. Kepada Ibu dipersilahkan. Mungkin saya dulu sinyal. Ya. Terima kasih Natasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah Yang bulan ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين
Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Butet yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi pahala bagi kita yang mendengarkan. Acara selanjutnya, tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Syafrizal MAG. Karena tadi kita sudah memulai sedikit terlambat, jadi waktu ceramah cukup 15 menit saja ya Pak Ustadz. Kepada Bapak Ustadz dipersilahkan. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna sya'ni'aka huwal abtar. Allah sampaikan, sesungguhnya Allah telah memberikan sesuatu yang banyak kepada seseorang yang menjadi hak milik pribadinya seseorang itu. Dalam hal ini, kata Allah, ketika sudah Allah anugerahkan rezeki, nikmat yang banyak itu, lalu kata Allah untuk dekat kepada Allah itu, fasolli li rabbika. Pertama, yaitu melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wanhar, yaitu berkorbanlah engkau. Maka itulah salah satu sistem cara proses untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai juga dengan firman Allah surah Al-Hajj ayat 34 yang telah dibacakan oleh qari'ah kita tadi, yaitu di setiap umat telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu mengorbankan hewan yang telah diperintahkan kepada Allah untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa? Terhadap rezeki, terhadap nikmat, terhadap rahmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Berupa binatang ternak atau hewan yang kita sembelih. Maka kepada Tuhan mulah engkau kembali. Maka tunduklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah sampaikan dalam proses itu, kata Allah, wabasyiril mukhbitin. Maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang melaksanakan proses untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Beri kabar gembira, kata Allah. Nanti kita sampaikan persoalan kabar gembira yang diberikan Allah kepada kita itu. Kembali kita, inna a'toinaka. Itu oleh para ahli tafsir menjelaskan, sesungguhnya Allah secara langsung dan melalui siapa, serta siapa dan apa yang ditugasi untuk memberikan, menganugerahkan rahmat, nikmat yang banyak kepada seseorang hamba. Termasuk kedudukan di sini. Jadi kedudukan, status itu nanti memunculkan, melahirkan beberapa nikmat yang banyak kepada kita, kepada seseorang itu. Lalu Al-Kautsar artinya banyak. Kebaikan-kebaikan yang banyak Allah berikan, Allah anugerahkan kepada seseorang. Maka untuk itu, ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Baihaqi wa Ibnu Majah. Sahih, kata Rasul menjelaskan, inna abdan sahahtu lahu jismahu wa wasa'tu alaihi fil ma'isyah famada alaihi khamsah. Sesungguhnya Allah telah memberikan, menganugerahkan kesehatan kepada seseorang hamba. Ini pribadi. Ini seseorang maksud hadis di sini. Yang kedua, dan Allah telah wawasi'ah, telah meluaskan dengan luas, dengan banyak, menganugerahkan rezeki, nikmat kepada seseorang
Kan beri kabar gembira orang itu. Maksud Allah di sini Rasul menyampaikan yaitu famadha alaihi yafid ilayya, maka siapa yang sudah mencapai 5 tahun, oke Pak, 5 tahun, ini kalau ukuran dunia ini sudah dari lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Belum jatuh lampu merah. Oleh Allah sampaikan, famadha alaihi khamsah, setelah sampai 5 tahun, dari anugerah rezeki yang diberikan Allah, dari kesehatan yang sudah diberikan Allah, apa kata Rasul sampaikan? Lam yafid ilayya la mahrumun. Indah juga kembali kepada Allah. Mereka tidak juga menuju Allah. Mereka juga tidak kembali dekat kepada Allah. Kata Allah, la mahrumun. Maka pertama, orang itu akan kecewa. Yang kedua, orang itu akan rugi. Jadi dalam sistem siklus, ketika Allah sudah berikan lampu hijau kepada kita, seperti Allah berikan kesehatan fisik, sehat pikiran, sehat pendengaran, sehat penglihatan, sehat kalam lisan berbicara, sehat hati, sehat kedua tangan berbuat, sehat kedua kaki berjalan menuju tempat kedudukan status tempat kita bekerja, yang di situ nanti sumber rezeki, sumber anugerah rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sumber pada kesehatan kepada kita. Lalu Rasul sampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai dia 5 tahun, ternyata hitungannya Pak, misal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sudah sampai 5 tahun, sudah kasih lampu kuning. Maka juga tidak kembali kepada Allah, tidak menuju Allah, tidak melaksanakan apa yang diminta oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah. Lalu Allah dan pesankan kepada Nabi Muhammad, la mahrumun. Maka awas, kata Allah, lampu kuning, maka dia akan mendapat kerugian, dia mendapat kekecewaan. Ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat pada proses berikutnya. Nah, itu yang dijelaskan kepada kita Bapak Ibu semua dalam acara kita ini. Jadi kembali, itu yang prinsipnya adalah yang pertama, Allah sudah berikan kesehatan. Yang kedua, Allah sudah anugerahkan rezeki yang banyak, nikmat yang banyak dalam kehidupan kita ini. Sebagai hamba yang beriman, sebagai hamba yang muslim, yang mengakui Allah Rabb kita. Kenapa? Karena kita berasal dari Allah, roh kita berasal dari Allah yang maha gaib, jasad kita berasal dari tanah, Allah juga yang memproses. Maka itu kata Allah, untuk engkau takarrub kepada Allah, menuju Allah, maka ada proses. Proses itulah yang pertama, fasolli li rabbika. Solatlah engkau kepada Tuhan engkau dengan catatan li rabbika, li ikhlas. Ikhlas tidak ria, tidak ujub, tidak sombong. Arti semata-mata ikhlas, ikhlas yang dimaksud adalah murni seperti air bening. Tidak ada campuran satupun. Kalau begitu, maka solatlah engkau kepada Allah. Arti solat artinya ada 3. Yang pertama, doa. Jadi ketika Allah berikan rezeki badan sehat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah sampaikan dalam surah Al-Kahf ayat 15, bisa dicatat itu Pak. Di surah Al-Kahf ayat 15 itu salah satu proses cara kita dekat kepada Allah terhadap rezeki dan rahmat dan sehat badan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan artinya, Tuhanku, ya Allah ya Rabbi, tunjukilah aku, berilah kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada ibu bapakku, supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi ya Allah. Dan berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak-anakku, termasuk anak-anak cucuku. Ya Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim, yang tunduk. Nah, yang dimaksud akhir ayat ini, doa ini, kembali kepada surah yang dibacakan oleh ibu kita tadi di surah Al-Hajj ayat 34 tadi.
Apa Ibu semua? Yang kedua, solat yang dimaksud adalah solat kita 5 waktu sehari semalam, solat wajib, tambah solat sunat lainnya. Solat sunat witir, solat sunat rawatib 12 rakaat, solat sunat tahajud malam hari, solat sunat duha, solat sunat taubat, solat sunat syukur, dan solat sunat hajat, tambah solat sunat lainnya. Itu yang kedua, proses untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, ibadah-ibadah yang lainnya. Ini termasuk wakaf, infak, sedekah, puasa sunat Senin Kamis, ada juga puasa Nabi Daud, dan termasuk juga itu baca Quran, ta'alim Quran, dan ibadah-ibadah lainnya. Itu yang dimaksud fasolli li rabbika. Yang kedua besar atau yang ketiganya yaitu kurban anhar. Maka dalam konsep rezeki dalam bentuk material, nah, tadi dalam bentuk apa namanya? Lisan kepada Allah, dalam bentuk materialnya, rezeki yang Allah berikan berupa harta, berupa uang dan sebagainya, maka kata Allah sampaikan, wanhar, hendaklah engkau berkorban. Berkorban di sini secara umum berkorban di sini adalah bersedekah, berimpak, berwakaf, bangun masjid dan sebagainya. Berkorban yang kedua adalah ini yang dimaksud dengan mimbahi matil an'am. Allah berikan hewan ternak, maka ketika Allah berikan kepadamu rezeki berupa uang, berupa emas dan sebagainya, engkau belikan kepada hewan, lalu hewan itu engkau korbankan, kata Allah. Ini salah satu taqarrub kepada Allah sesuai dengan kata kurban, yaitu karaba, karibu, yakrabu, kurbanan, wa kurbanan, artinya dekat. Untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala harus melalui proses. Ini dalam sebuah apa Ibu? Apakah grafik, apakah disebut dengan map daripada sebuah konsep, ada dalam ilmu manajemen, ada dalam ilmu administrasi publik, ada juga dalam ilmu input, proses, output, dan ternyata aturan ini Allah sudah lebih awal ini yang disebut oleh Allah secara umum hukumnya yaitu sunatullah. Di dalam Quran juga disebutkan oleh Allah bahwa ini yang pertama inputnya apa, yang kedua prosesnya seperti apa, yang ketiga outputnya apa, yang keempat outcome-nya apa. Outcome-nya kita tengok adalah surga, dampak yang long time. Dampak yang long time itu apa Ibu? Dalam kehidupan ini ada dua. Artinya outcome-nya ada dua. Satu neraka long time secara abadi. Berarti ini dampak negatifnya. Dampak positifnya adalah surga secara long time. Berarti ini waktu yang abadi, khalidina fiha. Ini outcome terakhir kita itu berada di surga. Itu outcome. Yang outputnya adalah bagaimana kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini outputnya. Prosesnya itu yang disebutkan oleh Allah tadi. Dan sementara inputnya adalah pertama kita sendiri, kata Allah, secara pribadi Allah berikan kesehatan. Sehat badan kita semua. Pikiran kita sehat, pendengaran kita sehat, penglihatan kita sehat, hati kita sehat, fisik kita sehat, bekerja, berbuat di tempat status atau kedudukan di mana kita berada itu, dan di situ muncul anugerah rezeki yang diberikan Allah. Yang kedua, input kita adalah harta yang diberikan Allah tadi. Harta yang diberikan Allah itu adalah input. Sudah itu fasilitas yang ada. Fasilitas yang diberikan Allah itu adalah seperti hewan ternak tadi. Hewan ternak, hewan yang dikorbankan. Semuanya oke. Waktu kita ada, badan kita sehat, pikiran kita sehat, hati kita sehat, harta kita sehat. Maka itu yang disebut input. Tinggal proses lagi apa Ibu. Nah proses inilah ketika rezeki diberikan Allah, ketika rahmat diberikan Allah, Allah sampaikan yang dimaksud ini adalah wala ta'udu ni'matallahi tusuha. Apa Ibu? Kalau seandainya nikmat Allah kita hitung,
Coba kita hitung sehat badan kita daripada sakitnya kita, Pak. Dari 24 jam itu coba kita hitung sehat kita. 1 bulan kita hitung sehat kita. 1 tahun kita hitung sehat kita. Kata Allah sampaikan pesan kepada Nabi, Muhammad, sampaikan kepada hambaku, sudah 5 tahun dia sehat, ternyata juga tidak menghadap kepadaku secara proses, maka tunggu bagi dia. Dia akan rugi, dia akan kecewa. Begitu kata Allah. Lalu berikut, ketika la in syakartum, kita syukuri nikmat yang diberikan Allah tadi, nikmat kesehatan badan, nikmat harta, ini Pak Ibu maaf izin, khusus ternyata kita di sini, nikmat atau rahmat yang Allah anugerahkan itu, ini berupa kedudukan. Dibanding yang lain-lain manusia lain. Ternyata apa Ibu oleh Allah sampaikan, kuntum khaira ummah. Engkau adalah manusia yang terbaik di antara manusia yang banyak. Allah letakkan kita pada tempat, pada kedudukan satu tempat dibanding yang lain. Nah, kedudukan itu Allah sampaikan, ta'muruna bil ma'ruf. Bagaimana dirimu itu? Bisa hendak engkau berbuat baik kepada dirimu? Maka salah satu berbuat baik kepada diri adalah bersihkan kotoran-kotoran. Ada istilah masyarakat, apa Ibu mohon maaf izin. Di masyarakat kan ada namanya sampah masyarakat. Ada orang duduk kedai-kedai minum, mencuri, dan segala macamnya, itu kan ada disebut orang sekarang ada istilah sampah masyarakat. Berarti di situ ada maksiat. Orang-orang yang berbuat maksiat itu kan disebut satu bahasa sampah masyarakat. Ketika maksiat itu ada enggak dalam diri kita? Sombong ada enggak? Ongeh ada enggak? Ujub ada enggak? Takabur ada enggak? Ria ada enggak? Dengki ada enggak? Tamak, rakus, lobo, serakah ada enggak? Yang dimaksud tamak, rakus, lobo, serakah itu enggak mau dikeluarkan buat ini, buat itu. Dan sebagainya. Nah, kita istilah ada lagi satu seperti mata sabit. Borong saja sama kita semua. Keluarnya enggak ada. Maka ini yang dimaksud adalah yang satu isi daripada maksiat dalam hidup diri kita. Oleh itu Allah sampaikan, kuntum khaira ummah, kamu manusia terbaik di antara mereka yang banyak itu. Maka untuk itu bersihkan sampah-sampah yang ada di dalam dirimu. Maka salah satu di antara proses pembersihan sampah dalam diri kita itu adalah membuang tamak, membuang rakus, membuang loboh. Itu satu di antaranya adalah anhar, korbankanlah hartamu itu, sembelihlah hewan. Itu salah satu proses. Kenapa? Karena ini dimaksud adalah la in syakartum. Engkau syukuri nikmat Allah itu, Allah akan tambah. Itu yang dimaksud tadi, Allah sampaikan, wa basyiril mukhbitin. Beri kabar gembira orang yang syukur itu, kabar gembiranya nanti ada output dan ada outcome-nya. Oke Bapak Ibu, maka ini. Tapi Allah sampaikan satu sisi ini, Pak ya, kita ambil, jangan outcome-nya surga yang kita harap. Lalu ternyata dampaknya ada dua. Satu dampak negatif, yang kedua dampak positif. Allah berikan rezeki kepada kita, badan kita sehat, ternyata kita tidak syukur, ternyata kita tidak laksanakan perintah Allah. Itu prosesnya, maka dampaknya ini. Yang ini Allah sebut kala in kafartum. Jika engkau engkari, engkau kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah itu, terhadap kesehatan badanmu yang diberikan Allah, terhadap rezeki yang Allah anugerahkan kepada kamu, pada tempat kedudukan kamu sekarang itu, kata Allah, maka inna azabila syadid. Ini adalah dampak negatif yang akan kita peroleh. Dan ini yang dimaksud oleh hadis tadi, la mahrumun, engkau akan kecewa, engkau akan rugi. Kecewa kita nanti suatu saat, dan rugi kita dalam hidup, rugi kita nanti sakratul maut, rugi kita nanti di alam kubur, alam barzah, rugi kita nanti di outcome-nya, tempatnya kita itu nanti apakah neraka outcome-nya, apakah surga outcome-nya. Kalau neraka outcome-nya, proses tidak jalan. Kalau surga outcome-nya, maka dekat kepada Allah outputnya, ini berarti prosesnya terlaksana. Jadi kesimpulan apa Ibu semua, dalam menuju dekat kepada Allah itu adalah laksanakan proses. Artinya apa? Input kita sudah oke semuanya Pak. Kita sudah mantap inputnya. Maka input yang ada pada kita itu sudah oke Pak. Tinggal proses. Maka proses ini yang harus kita jalani untuk mendapatkan output,
dan mendapatkan outcome. Begitu Allah jelaskan di dalam Al-Quran kepada kita, Pak. Inputnya kita ada harta, badan sehat, waktu ada. Prosesnya seperti tadi. Artinya apa? Kita beli hewan, ini sudah ada aturannya, kita sudah tahu di masing-masing tempat kita, Pak Ibu. Maka setelah korban kita lakukan itu, niat yang pertama kata Allah, li rabbika, ikhlas. Ikhlas satu-satunya. Karena sekarang banyak persoalan dalam berkorban. Proses banyak salah, Pak. Sudah kita berkorban, tapi proses korbannya juga salah. Banyak yang belum sempurna, boleh dikatakan salah tanda kutip. Maka ini yang membuat kita, outputnya kita tidak dapat, apalagi outcome-nya. Nah, ini contoh, Pak, tentang korban apa Ibu. Kan banyak antara kita ini ada contoh oleh Ustaz sendiri melaksanakan. Contoh, si peserta korban, anggap kita Pak nanti, Bu. Lalu kita dapat bagiannya ada yang isi dalamnya, dagingnya cuma 1 kilo. Ini banyak mencak-mencak, Pak. Pak Ketua, Pak Penitia, woi saya kan peserta korban, kok cuma 1 kilo dagingnya? Enggak mungkin, Pak, saya harus tambah. Saya enggak mau isi dalam ini, saya enggak mau anduk ini, saya enggak mau isi perut ini, saya minta ini. Saya kan korban, saya kan peserta korban. Sebegitu, Pak, yang dapat oleh Ustadz di tengah masyarakat yang terjadi. Satu-satu. Yang kedua, oleh peserta korban, diambilnya banyak-banyak, nanti habisnya bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bahkan bisa 4 bulan. Karena di situ ada hadis Nabi. Ada hadis Nabi ini 2, Pak. Yang pertama, ambillah sebagian kamu, sehingga kamu bisa mempertahankan untuk beberapa waktu berikutnya. Waktu yang diputus long time itu panjang, bisa bulan, 2 bulan, 3 bulan. Karena waktu itu musim paceklik. Itu hadis berbunyi pertama. Setelah itu, model kita sekarang, kalau kita Pak mungkin setiap hari kita bisa makan daging. Masa korban dipreteli juga? Ini misal Pak. Ini tidak cocok dengan korbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini salah satu Pak dampak akan kita peroleh yang kata Rasul sampaikan lamah rumun. Engkau akan kecewa, engkau akan rugi. Oke Pak, sedikit contoh dari li rabbika kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim itu mengorbankan putranya? Ketika itu berumur remaja, ukuran SMP atau SMA. Sanggup enggak Pak Ibu ketika Allah datang atau malaikat datang, misalkan Jibril datang nemui Pak Ibu, apa Ibu, ayo korbankan putra putrimu. Sanggup enggak? Enggak sanggup, Pak. Sebelum itu apa yang dikorban oleh Nabi Muhammad, oleh Nabi Ibrahim itu ratusan ekor unta. 60-an ekor kerbau. Artinya dia berkorban Nabi Allah Ibrahim itu, Nabi Ibrahim tinggal di Palestina. Nah ketika itu Nabi Ibrahim itu yang disebut oleh masyarakat dermawan sekali. Artinya apa Pak Ibu? Maka Nabi Ibrahim dari awal kecil beliau itu menerpa, membentuk, menggembleng, mengkader, mengistiqomahkan, mengkonsekuensikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahnya hanya satu. Artinya apa? Allah pencipta dia, alam semesta ini lahu ma fis samawati ma fil ardi. Langit dan bumi semua isinya termasuk kita ini ya Pak Ibu adalah milik Allah semua. Maka konsep tauhid yang tertanam seperti itulah Nabi Allah Ibrahim yaitu mengorbankan harta yang dimilikinya. Sampai ketika itu Nabi Ibrahim ketika telah menyembelih putranya itu, maka tertulis di aras sekali Pak nama beliau Ibrahim Khalilullah. Ibrahim hamba yang paling dekat kepada Allah. Tertulis di aras ketika beliau setelah menyembelih putranya Ismail. Setelah itu Allah diprotes oleh malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Ya Rab, ya Jibril, tidak mungkin Ibrahim itu Khalilullah dekat denganmu ya Allah. Tidak mungkin. Ya kenapa? Limaza ya Jibril? Karena Ibrahim itu orang kaya, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan hartanya, sibuk sekarang tuh mengembalakan kambing-kambing ternaknya. Itu segunung kambing ternaknya. Sebegitu kata Jibril kepada Allah. Hai Jibril, kau tidak tahu iman seseorang itu hanya Allah yang tahu. Sekarang kau uji Ibrahim. Maka turun Jibril itu, dia jumpai Nabi Ibrahim sedang mengembala kambingnya di gunung. Kita anggap sekarang misalkan kita di Padang ini Pak. Kita anggap segunung Padang itu kambingnya Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim sedang gembala kambing, datang malaikat Jibril menyerupai seorang anak muda. Assalamualaikum ya Ibrahim. Waalaikumsalam.
Hai Ibrahim, wah mantap sekali Ibrahim, luar biasa ternakmu ini hai Ibrahim. Sekarang saya tanya Ibrahim, siapa pemilik ternak yang banyak ini hai Ibrahim? Jawab Ibrahim langsung Pak, Allah pemiliknya. Satu itu Pak kalimat yang paling luar biasa. Allah pemiliknya. Ini tertulis dalam soal Baqarah 255. Lahu ma fis samawati wa man fil ard. Milik Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Oke Pak Ibu. Lalu ketika itu Nabi Ibrahim minta, anak muda ini minta, ya Ibrahim, bolehkah saya minta satu? Ibrahim menjawab, bukan kepada saya, hai anak muda kau minta, minta kepada pemiliknya, Allah. Bagaimana cara minta kepada Allah, wahai Ibrahim? Kau sebut subuh, kudus, Rabbuna, wa Rabbul malaikati waruh. Disebutnya oleh anak muda tadi, maka anak muda menyebutnya, Ibrahim berkata, saya serahkan sepertiga kambing ini kepada engkau. Kau baca satu kali lagi, hai anak muda, saya kerahkan sepertiganya lagi. Dibacanya oleh anak muda ini, lalu kata Ibrahim, sekarang saya serahkan kembali sepertiganya lagi. Jika kau baca satu kali lagi, maka saya serahkan semua ternak ini beserta gembala-gembalanya itu adalah anjing-anjing yang pakai kala-kalanya emas. Dibacanya oleh anak muda, subuh kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh. Hai anak muda, hari ini aku serahkan semua ternak ini kepada kamu dan semua gembala-gembalanya anjing-anjing ini kuserahkan kepada kamu semuanya. Baru kaget anak muda ini kepada Ibrahim AS. Apa Ibu? Dengan kondisi seperti itu, lalu anak muda menjelaskan, hai Ibrahim, sekarang saya serahkan kambing ini semuanya kepada kamu kembali. Hai anak muda, saya tidak mungkin saya mengambilnya kembali. Ketika lidah saya sudah keluar, ketika niat saya sudah saya sampaikan, maka sedikit pun saya tidak akan menjilat lidah saya itu. Saya tidak akan pernah ambil lagi. Ayo, sudah untuk kamu semua. Yang kedua, disebutkan aslinya anak muda ini. Hai Ibrahim, tidak mungkin saya membawa ternak ini. Kenapa? Saya adalah yang diutus Allah. Saya malaikat Jibril. Malaikat tidak mungkin menerima membawa ini ke langit. Tidak mungkin. Maka sekarang saya serahkan kepada kamu kembali. Hai Ibrahim. Satu sisi apa Ibu? Masuk akal. Malaikat tidak mungkin bawa kambing. Masuk akal. Konsekuensinya itu kembali lagi kepada Ibrahim. Begitu dia. Maka kata Ibrahim, hai Jibril, ketika Ibrahim sudah punya niat, ketika Ibrahim sudah menyerahkan, maka pantang bagi Ibrahim menjilat ludahnya kembali. Artinya mengambilnya kembali. Lalu Jibril mengatakan apa Ibu? Kata Jibril, ayo udahlah Muhammad, kalau begini gimana? Ibrahim, kalau begini gimana? Separuh sebagian ternak ini kita jual. Lalu separuhnya kita jual, kita belikan lahan pertanian. Lahan pertanian ini kita bagikan kepada masyarakat miskin. Yang kedua, sisa kambing ini lalu kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan atau secara orang miskin yang secara umum makan. Ya itu kan terserah engkau hai Jibril. Karena ternak ini sudah serahkan kepadamu. Oke apa Ibu? Disinilah baru malaikat Jibril terhenyuh batinnya, hatinya, karena begitu dekatnya hatinya Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah terletaknya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah adalah hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama prosesnya tanamkan tauhid ke dalam hati sedalam-dalamnya. Kate ndak berpucuk, ke bawah ndak baurek tunggang, tengah-tengah ndak digirik kumbang. Artinya apa? Ndak langkang, ndak paneh, ndak lapuk di hujan. Atu yang tauhid yang tertanam. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua Pak Ibu, ketika Allah perintahkan mengorbankan harta, maka korbankanlah harta itu. Secara agama Islam, nafkahkan pada jalan Allah. Secara konsep khusus, korbankan hewan. Itu secara konsep khusus dalam beberapa hari kita ke depan, tanggal 27 adalah Idul Adha. Maka setelah itu apa Ibu? Dalam konsep batin, hati, iman tadi, maka pertama, perbanyak doa kepada Allah. Yang kedua, laksanakan sholat, wajib dan sunat.
Dan yang ketiga adalah seperti kita beribadah-ibadah yang lainnya tadi. Demikianlah konsep takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua Pak Ibu menuju. Ini satu lagi Pak Ibu sedikit. Ini dah. Satu takarrub kepada Allah Pak. Dekat. Yang kedua, Allah bersama kita. Ini beda apa sama ini apa Ibu? Coba ini satu aja lupa. Satu dekat dengan Allah. Yang kedua, Allah bersama kita. Sama apa tidak? Ayo Pak Ibu. Beda, Pak. Beda. Coba apa bedanya Pak? Kalau Allah bersama kita di setiap kehidupan kita kan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dekat dengan kita itu mungkin khususnya bagi orang yang bertakwa, maka Allah akan dekat dengan dia, mungkin mengabulkan semua doa-doa yang dia panjatkan dan diberi kemudahan mungkin seperti itu, Pak. Oke. Oke Pak, mantap. Yang lain ada kira-kira Pak? Ibu? Ini beda yang satu dekat, yang satu bersama. Kan itu aja beda. Yang satu dekat, yang satu bersama. Ini contoh Pak, contoh. Bapak Nisra. Pak Nisra ini sekarang dengan Bapak ada di rumah, Bapak ada di kantor. Tapi Pak Nisra sekarang ada dengan Pak Ustadz ini di Parajigaran. Itu artinya Bapak secara inspektorat dalam kondisi hari ini, waktu sekarang, dekatkah dengan Pak Nisra atau bersama Pak Nisra? Bersama, Pak. Bersama. Lalu apa beda dengan saya? Saya sekarang bersama Pak Nisra. Nah, kalau bersama Pak Nisra, ini Pak Nisra dekat saya nih. Ini beliau nih. Nah, ini saya dekat Pak Nisra ini. Ini bersama. Ini bersama. Karena hadis itu, Pak, ada hadis menjelaskan. Nah, hadisnya hadis qudsi satu. Uh, kata Allah, aku berdasarkan persangkaan hambaku. Ana ma'ahu. Aku bersamanya hamba itu. Nah, ini satu. Nah, kalau soal bersama, ini misalkan Ustadz contohan sekarang ini Ustadz bersama Pak Nisra. Ini beliau dekat Ustadz betul sekali. Itu bersama. Yang kedua, Pak Nisra dengan Bapak sekarang ini dekat enggak? Hubungannya dekat enggak? Iya, dekat, Pak. Dekat, akan dekat kan? Tapi apa sekarang bersama Pak Nisra enggak? Iya, bersama juga. Bersama dan dekat. Tapi Pak Nisra sekarang, yang hari ini, jam sekarang. Tapi sekarang Pak Nisra jam hari ini itu bersama saya. Dengan Pak Ustadz. Gimana? Ya. Ini logika yang harus dipahami oleh kita. Yang dimaksud takarub dekat kepada Allah, apa yang dimaksud bersama Allah itu, atau Allah bersama kita. Satu lagi saya contohkan. Ini agak apa? Satu lagi saya contohkan, Pak. Satu. Hari ini dengan Bapak saya komunikasi. Halo, Pak. Halo. Kenapa tadi? Pak Ripal. Pak Ripal. Iya, Pak. Oke, Pak Ripal juga sama-sama kita semua, Pak Ibu. Ini saya contoh, ini saya pakai HP. Ya, saya sekarang berkomunikasi dengan Pak Ripal. Nih, kita berdua komunikasi. Nyambung enggak, Pak? Halo, Pak Nggak masuk, Ripal. Pak. Nggak masuk. Enggak, ini contoh aja, contoh. Kita kan komunikasi. Oh iya. Oh iya, Iya kan? iya, Pak. Ya. Anggap. Kita kan komunikasi hari ini, nyambung. Oh, via Zoom ya masuk. Iya, Pak. Nah, pokok kita kan komunikasi. Iya. Ya,
Kita anggap dengan HP, anggap contoh. Oke. Oh iya, Kita ya Pak. ya, kita sedang Kasih. komunikasi. Lalu itu satu. Kita bersama enggak? Tidak Nih, Pak. ini enggak nyambung nih. Bersama enggak? Tidak. Kenapa? Tidak kontak fisik. Oh, fisik ya, hitungnya. Oke. Oke, kan itu satu. Yang kedua, Bapak dengan Pak Nisra sekarang dekat apa bersama? Bapak kan tidak ada komunikasi dengan Pak Nisra. Sekarang. Iya. Beda. Dekat kan? Cuman dekat. Cuman dekat karena kenal, dekat. Kan begitu. Ini pemahaman sedikit Tidak logika. terlalu dekat Pak dengan Pak Nisra. Oke, kita anggap begitu. Contoh. Lah, halo Pak, kata Allah sampaikan, ana ma'ahu. Kapan Allah itu bersama kamu? Iza zakarani zakartuhu. Jika engkau sebut namaku, maka aku akan sebut namamu. Iza zakarani fi nafsihi, jika engkau sebut nama Allah dalam hatimu, dalam jiwamu, kata Allah, zakartuhu fi nafsi. Saya akan sebut dan akan sebut pula nama engkau dalam zat dan, kata Allah, dalam zat Allah itu. Artinya apa itu? Ini yang dimaksud Allah sendiri yang menyebutkan kepada Muhammad sampaikan bahwa kapan Allah bersama kamu ketika engkau sebut nama Allah dalam hatimu, maka Allah akan sebut ke dalam zatnya Allah nama kita, berarti dalam keadaan connect, Pak, dalam keadaan connect sinyalnya, dalam keadaan connect gelombang tauhidnya sedang terhubung. Yang sedang terhubung inilah yang dimaksud bersama oleh Allah sampaikan. Itu konsep Allah yang sedang berhubungan. Lalu yang kedua, yang dekat itu belum tentu tersambung. Kan begitu? Misalnya apa kenal Allah? Iya. Tuhan apa? Allah? Iya. Tapi tersambung enggak dalam setiap gelombang yang ada itu? Ada enggak dalam hati kita itu menyebut nama Allah itu tadi? Tersambungnya hati kita kepada Allah, tersambung roh kita kepada Allah, roh dari Allah Maha Gaib, roh kita gaib, tersambung dalam konsep gelombang, maka itu ayat menyampaikan zakar nih, engkau sebut namaku, Allah sebut nama kita. Engkau ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Maka ini yang dimaksud oleh Allah dan Rasul sampaikan yang disebut bersama. Yang kedua dekat, yang dekat itu belum tentu tersambung. Akan begitu. Hari ini Bapak dengan Pak Nisra kan tidak tersambung. Tidak nelpon, tidak connect. Artinya apa? Dekat dalam sekantor. Nah, kan begitu dia. Allah itu dengan kita kan sebenarnya dekat secara alam semesta. Tetapi kita terhubung enggak kepada Allah? Bersama enggak? Maka untuk itu kata Allah, supaya engkau dekat kepada Allah sekarang, untuk sekaligus engkau tersambung dan bersama Allah, maka catatannya apa? Sholli li rabbika. Maka engkau doa sebut nama Allah, engkau solat sebut nama Allah, engkau korbankan hartamu sebut juga nama Allah. Ini yang disebut liyazkurullaha ma razaqahum bil bahimatil an'am. Oke Pak, itu contoh logika pemahaman dekat dengan Allah dan bersama Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak Ibu yang lain kalau ada bertanya. Masya Allah. Ada pertanyaan. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau saat berkorban tidak menyaksikan hewan korban disembelih dan juga tidak mendapatkan daging hewan korban tersebut untuk kita konsumsi karena kita serahkan ke. Tidak ada dalam saat kita berkorban yang jelas niat kita pertama sekali kita menyerahkan uang, ini Pak Ketua atau Pak Panitia, ini uang untuk korban saya. Nah, itu berarti kita sudah terdaftar sebagai peserta korban. Itu yang satu, Pak. Ibu. Yang kedua, ketika itu kita tidak mendapat kebagian. Maka kembali kepada ayat tadi, li rabbika. Niat pertama ikhlas karena Allah. Kalau seandainya awak tidak dapat, Pak, tidak dapat kita bagian, kita kan sudah serahkan kepada Allah. Ayat lain menjelaskan di surah Al-Ahad ayat 37. Allah tidak melihat, tidak menerima bulunya, kulitnya, dagingnya, darahnya, apalagi tulang belulangnya,
yang Allah terima itu adalah takwakum, takwanya. Takwanya itu yang pertama niat lillahi ta'ala. Takwa yang kedua yaitu kita serahkan harta kita untuk berkorban. Yang ketiganya adalah kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah, bukakanlah hatiku untuk mensyukuri nikmat-Mu sebagai anugerah rezeki yang Kau berikan kepadaku, kepada kedua orang tuaku, dan juga bermanfaat bagiku terhadap anak-anakku, cucu-cucuku, dan juga bisa aku melaksanakan amal ibadah kepada Engkau yang Engkau ridhoi Allah. Itu yang Pak. Nabi Ibrahim, Pak, tengok tadi kita baca sejarahnya. Jangankan hewan korban yang dikorbankan dia tidak terima, segunung ternaknya itu diserahkan semuanya, dikorbankan semuanya. Dan bahkan sampai terakhir, karena begitu hatinya ikhlas Nabi Ibrahim, diuji Allah lagi. Benarkah hati niatnya Ibrahim ini ikhlas karena Allah? Sampai anak satu-satunya yang dalam keadaan balik berakal, yang muda belia, sangat sayang, sangat kita cintai harta anak itu. Maka itu Allah perintahkan cuman lewat mimpi, Pak. Hai anakku, ya bunaya, ini arafil manam, anni azbahuka. Nah, ayah mimpi malam tadi menyembelih engkau. Jawab anak, qala rabbi if'al ma tu'mar. Ya Allah, ya hai bapakku, kalau itu memang perintah Allah, ma tu'mar, laksanakan hai ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan Allah ambo saya dimasukkan Allah dalam kelompok orang yang sabar. Kenapa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan bersama orang yang sabar. Seperti yang kita sebutkan tadi, bersama itu, Pak. Bersama jauh lebih kental, dekat kepada Allah, sedangkan dekat belum tentu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertanyaan ini apa, Ibu? Nah, itulah yang dapat kita, seandai kita tidak dapat bagian, serahkan kepada Allah, sabar, Allah akan balas semua. Pertanyaan yang kedua, di masjid kami ada tradisi makan siang bersama Idul Adha untuk panitia dan warga sekitar. Daging yang dimasak diambil dari sapi kurban, tentunya atas izin dan kesepakatan para peserta. Iya, Bu. Pak Ibu, ini banyak Ustadz tengok, banyak-banyak sekali. Daging korbannya itu diambil, dimasak, dimakan bersama. Ini mau panitia, mau siapalah. Pertama, seandainya tidak tahu peserta pemilik korban, maka ini tidak boleh, kata Rasul SAW, diambil. Kenapa? Karena proses itu masih hak milik peserta. Dagingnya itu. Nah, itu. Seharusnya bagaimana, Pak Ustadz? Seharusnya begini. Sebelum hari raya itu, apa Ibu? Ini kalau seandainya apa Ibu terkait nanti sebagai panitia, seharusnya peserta korban dengan akad. Hai Pak Ketua, ini uang 3 juta, lebih atau kurang, untuk pembelian sapi korbanku dan untuk biaya operasional. Itu maksud kok bala biaya piti sapi itu beli jauh itu, maka dipakai untuk biaya korban dan sebagainya, beli nasi dan sebagainya. Satu. Yang kedua, kepada misalkan di tempat kita Pak Ibu, wahai apa Ibu peserta, ini kebiasaan kita ini dari dulu. Supaya dia sah menurut hukum Islam, menurut Nabi SAW, bagaimana nanti kalau daging sapi dari Bapak Ibu itu kami ambil untuk masak dan sebagainya. Nah, itu baru deal Pak, karena izinnya si pemilik kurban. Nah, ini menurut pertanyaan ini. Karena itu hadis Nabi Pak. Hadis Nabi SAW. Apakah ini nanti mau transportasi, beli rokok, beli apa-apa. Jadi konsep pertama kepada peserta korban ketika memberikan uang pembelian sapi korban harus pakai akad. Akadnya jelas maksudnya. Kalau biasa kita kan enggak, Pak. Pak Ketua, Pak Panitia, aku pitiambo untuk peserta korban. Kan enggak itu saja, Pak. Jadi kalau begitu hanya akadnya, misalkan uang itu 3 juta atau 2,5 juta lah. Beli sapinya kalau untuk 7 orang itu Pak, Ibu, berarti kan 17,5 juta. Kalau 17,5 juta harus dibelikan genap satu sapi itu 17,5 juta. Tidak boleh lebih. Karena itu untuk pembelian sapi bahasanya. Nah, tapi kalau ijab kabulnya itu, Pak Ketua, Pak Panitia, ini uang 2,5 juta,
untuk korbanku dan biaya operasionalnya. Nanti kalau ketua panitia membeli sapinya ternyata 15 juta. Karena pandai-pandai mantap, wih sapinya besar tapi 15 juta atau 16 juta. Kita anggap 16 juta, sisa uang 1,5 juta satu orang. Berapa sisa uang, Pak? 7 orang itu. Kan sudah lebih 10 juta itu, Pak. Nah, dari 10 juta itu nanti ternyata transportasi panitia, uang makan panitia, rokoknya panitia, sisa lagi uang untuk biaya operasional kepada pengkuliti atau yang membereskan satu ekor sapi, misalkan. Nah, diserahkan ke situ semua. Nah, ini baru halal hukumnya. Oke, Pak Ibu, itu yang terkait dengan biaya dan sebagainya. Dan lain-lain ini kantong plastik. Oke, Pak Ibu, kita cukupkan. Bagaimana, Pak Ibu? Ini masih ada pertanyaan, Pak Ibu? Mohon izin Pak Moderator, Ustadz. siap? Ya, mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu karena keterbatasan waktu dan waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat, jadi sesi tanya jawab pagi ini kita batasi. Siap. Terima kasih kepada Bapak Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Bila minasyaitonir rajim kiramin Al-Fatihah. Allahumma inni as'aluka tawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbika rabbi fayaqdi hajati hajihi fi amali kurban wal witri wa ta'alimul Qur'anil Karim. Allahumma astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ja'alna qurbanan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna minhum wa min alihim wa min ahlihi bi kurbatin birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukilah dan anugerahkan kemampuan kepada kami untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, kepada ibu bapak kami, kepada anak-anak kami. Ya Allah ya Rabbul Alamin, supaya kami dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Ya Allah, bukakan pintu hati kami untuk melaksanakan perintah-Mu yang terkait dengan surah Al-Kautsar ini, untuk menjadikan hati kami, jiwa kami, raga kami, dan sekeluarga kami sebagai hamba-Mu yang dekat kepada Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sesungguhnya kami bertaubat kepadamu ya Allah. Sungguhnya kami termasuk kepada hamba-hambamu yang muslim yang Engkau janjikan kepada kami. Ya Allah, wa basyiril mukhbitin, Engkau telah menjanjikan kepada kami akan memberikan rahmat. Ya Allah, sesuai dengan ayat, ampuni segala dosa kami, berikan rahmat dan rezeki kami, mudahkan semua urusan kami ya Allah, yang akan menjadi output dalam kehidupan kami. Mudahkan semua urusan kami. Sihatkan badan kami sesuai yang Engkau perintahkan, yang Engkau sampaikan kepada Rasul Muhammad SAW dan teruntuk kepada kami. Ya Allah, Engkau luaskan rezeki. Engkaulah yang membanyakkan rezeki. Engkau yang memberkahi rezeki kami. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Rabbi. Outcome yang akan Engkau berikan kepada kami. Engkau berjanji dalam firman-Mu. Kau sampaikan kepada kami, ya Allah, bahwa orang-orang yang soleh, hamba-hambamu yang mensyukuri nikmat-Mu, bahwa output dan outcome-nya Engkau masukkan kami ke dalam surga-Mu yang telah Engkau janjikan kepada kami. Ya Allah, tundukkan hati kami, muslimkan hati kami dalam melaksanakan perintah-Mu yang akan berwujud kepada kurban nanti ya Allah. Hari ini dalam hati kami masih tertutup untuk berkorban, bukalah hati kami ya Allah.
Hari ini kami telah dan akan melaksanakan kurban, maka bimbing hati kami, jadikan hati kami ikhlas kepadamu ya Allah ya Rabbil Alamin. Ya Allah, jauhkan godaan iblis dan setan kepada hati dan jiwa kami yang akan menggoda menggelincirkan kami untuk pelaksanaan kurban ini nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, acara wirid mingguan kita pada hari ini telah selesai. Untuk Bapak Ibu, jangan lupa mengisi absensi wirid pada link yang telah disediakan oleh host. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatian dan partisipasinya. Saya selaku MC memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.